Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Cinta Bella dengan NIM 2104010015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, produksi itu sendiri, produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru yang lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Adam Smith ada 4 faktor produksi. Yang pertama itu ada tenaga kerja atau sumber daya manusia, lalu yang kedua ada sumber daya alam atau tanah, yang ketiga ada modal, dan yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, menurut Herjanto, produktivitas itu adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya itu diatur dan dimanfaatkan untuk mendapat hasil yang optimal. Pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian suatu negara yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa ini dari akibat penambahan faktor-faktor produksi tidak serta-merta diikuti dengan meningkatnya produksi jumlah barang dan jasa yang sama. Maksudnya di sini misalnya kita membuat sebuah usaha keripik, kita ingin menambah produksi, maka faktor-faktor produksi itu tidak serta-merta ditambahkan secara langsung dan membuat produksi kita meningkat. Misalnya dengan menambah tenaga kerja, dengan menambah mesin-mesin, bisa saja itu menghambat atau dijadikan sebagai sesuatu yang menambah modal tetapi tidak menambah pendapatan. Jadi bisa dengan memberi inovasi terhadap keripik tersebut, misalnya dengan memberikan varian-varian baru terhadap rasa ataupun jenisnya. Jadi selain tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan juga mesin-mesin yang baru, juga dapat menghemat modal yang ada, namun pendapatan atau produksi terhadap barang tersebut tetap meningkat. Menurut Adam Smith sebagai bapak ekonomi modern, menurut beliau pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu perubahan tingkat perekonomian suatu negara yang didasari oleh bertambahnya atau berkembangnya jumlah penduduk. Nah, di sini maksudnya itu ketika penduduk meningkat, maka tenaga kerja juga akan meningkat, dan ketika tenaga kerja meningkat, maka bisa dikatakan bahwa produksi barang dan jasa dalam negara tersebut juga ikut meningkat. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini misalnya kesuburan tanah, letak geografisnya, misalnya ia berada di pegunungan dengan curah hujan yang dapat membuat berbagai komoditas tumbuh. Lalu kekayaan alamnya dari pertambangan, kelautan maupun budidayanya. Jadi sumber daya alam ini sebagai suatu modal dasar untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dikatakan sebagai tenaga kerja atau pihak yang akan mengelola sumber daya alam atau mengelola sumber daya untuk dijadikan sebuah produk. Ya, lalu yang ketiga adalah akumulasi modal. Nah, di sini akumulasi modal itu adalah suatu semacam hal yang membuat produksi itu lebih efisien. Misalnya karena sudah ada sumber daya alam, sudah ada sumber daya manusia, maka ada akumulasi modal untuk memberikan atau memasukkan mesin-mesin atau teknologi yang diperlukan untuk membuat suatu produk
yang akan dijadikan sebagai indikator dalam menghitung pertumbuhan ekonomi nanti. Lalu yang keempat adalah tenaga manajerial dan organisasi. Karena sudah ada sumber daya alam, sumber daya manusia, lalu ada akumulasi modal, tentu itu semua harus diatur agar bisa mencapai hasil yang optimal dengan meminimalisirkan pengeluaran ataupun dampak-dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang kelima adalah teknologi, di mana kita tahu bahwa sekarang itu sudah memasuki zaman serba teknologi. Jadi teknologi ini juga berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian, karena suatu negara dikatakan bertumbuh dalam perekonomian bila ia mampu memanfaatkan apa yang ada di dalam negaranya dan memanfaatkan teknologi serta mampu beradaptasi dengan segala zaman. Lalu yang keenam adalah politik dan administrasi negara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita ini berada di dalam suatu negara. Tentunya ada pihak-pihak pemerintah yang harus mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Nah, di sini ketika pemerintah menjalankan good governance dan masyarakat juga tertib dalam pelaksanaannya, tentu akan menambah pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika ada di pemerintah yang misalnya melakukan penyimpangan, misalnya korupsi, tentu saja hal itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi itu sendiri. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi barang atau jasa tersebut, atau dikatakan produktivitas, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa. Menurut Panji Anuraga dalam bukunya Psikologi Kerja, ia menuliskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada yang dari individu itu sendiri, lalu ada yang dari organisasi atau perusahaan. Jadi yang berasal dari diri sendiri itu atau individunya itu sendiri. Yang pertama itu adalah bentuk pekerjaan yang menarik. Jadi ketika kita memiliki suatu pekerjaan yang menarik atau sesuai dengan hobi dan minat kita, pasti kita memiliki semangat untuk bekerja dan memberikan yang terbaik terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua itu adalah adanya upah yang sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan dan upahnya itu kita rasa layak untuk didapatkan dengan pekerjaan yang kita lakukan, tentu akan menambah semangat dan mendorong kita untuk memberikan 100% yang terbaik terhadap pekerjaan kita. Lalu yang ketiga adalah adanya perlindungan dan keselamatan dalam bekerja. Beberapa pekerjaan mungkin memberikan risiko yang besar terhadap pekerjaannya. Namun ketika ada jaminan bahwa keselamatan kita terjamin, tentu hal tersebut akan membuat kita lebih bersemangat dan meningkatkan produktivitas kita. Lalu yang keempat adalah semangat kerja. Jadi apapun itu pasti kita harus memiliki semangat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Lalu yang kelima adalah lingkungan dan fasilitas bekerja. Jadi ketika lingkungan yang kita tempati untuk bekerja itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung kinerja kita, tentu hal itu membuat kita lebih nyaman dan membuat kita memberikan yang terbaik terhadap pekerjaan kita dan mendorong produksi barang dan jasa kita itu lebih meningkat lagi.
Lalu yang keenam itu adalah promosi dan upaya pengembangan diri itu sesuai dengan perkembangan perusahaan. Jadi ketika nama perusahaan yang kita tempat itu bekerja naik atau lebih besar lagi, tentu kita juga menginginkan hal yang sama terhadap diri kita. Jadi ketika perusahaan tersebut memberikan celah terhadap pekerjaannya untuk menampilkan diri atau membuat potensi dari setiap karyawan itu terlihat, tentu akan membuat para karyawan itu menjadi semangat dan produktivitas kerja pun meningkat. Lalu yang ketujuh adalah dilibatkan dalam kegiatan perusahaan. Tentu ketika kita menjadi bagian dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi itu, kita ingin atau memiliki rasa untuk berperan aktif dalam kegiatan atau perkembangan dari perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah adanya simpati terhadap persoalan pribadi. Jadi ketika kita berada dalam masalah, tentu kita harus memiliki sikap yang mengetahui masalah apa yang kita alami, sehingga tidak mempengaruhi produktivitas kita dalam bekerja. Lalu dari segi organisasi atau perusahaan, tentu yang pertama itu adalah tenaga kerja yang berkompeten. Ketika perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, tentu hal itu menjadi modal atau dasar utama bagi perusahaan tersebut untuk meningkatkan produktivitasnya. Lalu yang kedua adalah adanya ilmu manajemen yang mumpuni. Jadi ketika ada tenaga kerja yang berkompeten, lalu ada ilmu manajemen yang mumpuni untuk mengatur setiap hal yang berada di perusahaan, baik dari tenaga kerjanya, pemasarannya, lalu apa saja yang berasal dan menjadi ciri khas dari perusahaan tersebut terjaga. Tentu hal ini menjadi dasar pula untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Lalu yang terakhir itu ada sumber modal. Nah, ketika sumber modal perusahaan ini bagus dan terus meningkat, tentu saja produktivitas kerja itu juga ikut meningkat, karena adanya sumber modal berarti ia memiliki fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menambah produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Lalu selain dari individu itu sendiri, dari perusahaan atau organisasinya, juga produktivitas itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sebagai sesuatu yang berada dalam suatu negara. Tentu kita tidak terlepas dari pemerintahan suatu negara. Nah, apa saja yang dapat diberikan atau dijadikan kebijakan oleh pemerintah untuk menambah produktivitas dari para masyarakatnya itu, yang pertama adalah mendorong adanya tabungan dan investasi. Yang kedua adalah mendorong investasi dari luar negeri. Lalu yang ketiga adalah memberikan pendidikan atau pelatihan-pelatihan kepada masyarakatnya. Lalu yang keempat adalah memiliki hak properti dan menjaga kestabilan politik ekonomi itu sendiri. Lalu pemerintah juga bisa mempromosikan perdagangan bebas, mempromosikan suatu perusahaan dan perkembangan perusahaannya. Jadi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri semangat untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jadi pertumbuhan ekonomi atau economic growth ini mengacu pada peningkatan output dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Ketika perekonomian naik atau perekonomian bertumbuh, tentu barang dan jasa ikut meningkat. Lalu ketika barang dan jasa yang diproduksi meningkat, tentu ada banyak barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, ketika barang dan jasa lebih banyak ditawarkan, tentu ada banyak hal yang beragam untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, sehingga membuat standar hidup menjadi lebih baik. Ketika perekonomian tumbuh, tentu perusahaan yang memberikan outputnya tentu akan mengalami peningkatan keuntungan.
Nah, di pasar saham pun demikian. Ketika ekonomi bertumbuh, tentu mereka menjadi lebih optimis terhadap nilai saham yang mereka tawarkan. Nah, ketika mereka optimis terhadap nilai saham yang mereka berikan, tentu mereka akan menyerap semakin banyak tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan tersebut karena adanya stabilitas dalam perusahaannya dan keinginan mereka untuk memperbesar lagi perusahaan tersebut. Nah, ketika penyerapan tenaga kerja ini dilakukan, tentu akan membuat tingkat pengangguran dalam suatu negara tersebut berkurang. Nah, ketika pengangguran berkurang, maka masyarakat akan mengalami kesejahteraan dan menyebabkan konsumsi mereka bertambah karena adanya kestabilan dalam pendapatan mereka. Nah, jadi hubungan antara produksi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah produksi ini dijadikan sebagai indikator dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari PDB tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya, di mana PDB itu adalah produk domestik bruto, yaitu dengan menjumlahkan seluruh produksi barang dan jasa dalam suatu negara, baik yang diproduksi oleh masyarakat lokal maupun masyarakat asing yang beroperasi di negara tersebut.